HP-nya. Kalau nggak belajar, nggak usah sekolah lagi. Gitu kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sukses. Oke, kali ini kita akan bahas masalah keluh kesah anak-anak kita yang dalam dunia pendidikan banyak aktivitas dilakukan secara online dan di rumah ya. Sehingga di sini banyak sekali masalah-masalah yang kita temui, baik itu masalah yang dari anaknya sendiri maupun dari orang tua. Kita akan bahas tuntas dari awal sampai akhir. Sebelum kita mulai, kita baper dulu. Terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Ini kita di hari libur ini membahas topik yang agak ringan. Ini ada keponakan saya ya. Tos dulu. Ya, namanya siapa? Nama saya Ferdi, saya kelas 4 SD Sidoarjo. Mas Ferdi sudah kelas berapa ini? Kelas 4. Kelas 4 SD ya? Iya. Kelas 4 SD mulai pandemi nggak boleh belajar di sekolah terus belajar online. Mulai kapan itu? Bulan apa? Mulai bulan Juli. Juli. Ya, Juli. Juli, bukan Maret. Bukan. Maret. Bulan Maret ya. Bulan Maret berarti sudah lama ya. Ya. Itu nanti guru-guru ngajarinya pakai gimana? Online ya? Ya, online. Terus kendalanya apa? Kendalanya kalau lagi misalnya internetnya habis itu nggak bisa nyambung. Internetnya habis, nggak bisa nyambung, akhirnya menerima materi juga nggak bisa, kurang ya? Iya. Berarti mama uangnya tambah biaya tambah banyak ini berarti ya? Iya. Oh, oke. Terus apa lagi selain itu? Kalau lampunya mati juga bisa kendala internet. Lampu mati, kendala internet, berarti pakai wifi itu ya? Iya. Oh iya, terus kalau waktu senggang, ini kan sudah sangat lama, hampir 6 bulan. Ada kejenuhan nggak, bosen nggak? Iya. Soalnya kalau pas online itu katanya lihat ke HP terus panas. Ke HP terus. Ya. Terus biar nggak bosen, Ya nggak bosen itu kadang baca. baca. Ya. Ada yang lain nggak main game gitu? Iya. Lebih banyak main game apa main game ya? Iya. Game. Iya. Oh. Terus dari situ apa yang biasanya mama lakukan kalau kamu main game terus? Kan bosan, ya. Terus Akhirnya itu orang tua orang tuanya ngasih tahu anaknya. ngasih tahu. Ya, terus tak tahu. Kalau dimarahi tersinggung nggak? Marah nggak? Enggak. Enggak. Diomelin marah nggak? Enggak. Oke. Selain main game apa lagi? Kadang main sama adik di luar. Di luar ya? Kamu pas main game, ya banyak main game Ya. pasti di situ kan akhirnya kan nggak belajar. Ya, Orang tuamu marah nggak? marah. Marah kayak gimana? Taruh HP-nya. Kalau nggak belajar, nggak usah sekolah lagi. Oh, lah kamu lebih seneng main game kenapa? Soalnya apa menghibur. Menghibur. Ya, Kalau main game terus-terusan kira-kira matanya rusak nggak? rusak. Rusak ya, panas ya. Iya. Terus sekarang yang menjadi cita-citanya kamu apa? Ingin jadi dokter. Ingin jadi dokter. Iya. Lek main game bisa jadi dokter nggak? Enggak. Terus? Udah. Udah, berarti harus dikurangi main Game. gamenya. Ya itu tadi sepintas beberapa hal yang disampaikan oleh rekan kita yang masih ya duduk sekolah dasar ya. Ada beberapa hal yang menjadi
pertimbangan kita. Satu, bahwa kita sebagai orang tua saat ini harus lebih bijak dan lebih pintar menghadapi situasi yang ada sekarang. Jangan kita mengeluh, jangan kita stres karena ada perubahan dalam diri anak kita. Ini menjadi suatu yang wajar, dimana kalau anak-anak itu di rumah, itu dia itu banyak bosennya. Sehingga di sini pendekatan orang tua, jadikan anak itu sebagai teman, sehingga pada saat dia bicara atau pada saat dia main, ikutlah bermain seperti apa yang dia lakukan. Dari situ akhirnya pendekatan secara emosional antara anak dengan orang tua ini akan lebih terjalin. Anak kalau kita terus marah juga nggak baik, dan juga kalau kita biarkan juga tidak pernah kita marahi juga jadinya juga nggak baik. Jadi kita atur diri kita untuk jadikan anak kita sebagai teman, sehingga apa, dengan pendekatan-pendekatan yang sudah kita lakukan, kita mengarahkan juga lebih enak. Selain itu, dalam kegiatan dia main game, saya anggap ini bukan suatu yang salah kita bermain game, tapi kalau secara terus-menerus setiap hari ini akan merusak fisiologisnya dia, mata dia ya, dan juga secara psikis akan mempengaruhi perkembangan si anak. Jadi mari orang tua juga harus bisa memberikan sebuah kegiatan lain, misalkan di situ diminta untuk membersihkan rumah, terus membersihkan pakaian, kamar, sehingga anak-anak itu banyak melakukan aktivitas selain kegiatan game ya. Ini juga harus diperhatikan juga. Yang ketiga, dalam situasi seperti ini anak sangat butuh yang namanya perhatian. Jadi bila kita sebagai orang tua banyak aktivitas di luar, nah sekarang kita harus mengurangi aktivitas di luar untuk fokus kepada anak kita ya. Itu dulu apa yang menjadi masukan dari kami. Semoga sedikit banyak ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Yang penting di sini kita tidak boleh mengeluh karena situasi pendidikan yang serba online. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita fokus bagaimana menjadikan anak-anak kita lebih dewasa dan lebih pintar dengan situasi yang ada sekarang. Terima kasih Mas. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.